pohon itu akan segera ditebang. Memang pohon itu miliknya siapa, Mas? Pemiliknya bukan orang sini. Namanya Pak Karyo. Setelah 1 minggu tinggal bersama, akhirnya tiba saatnya Anwar harus pergi bekerja. Biasanya Anwar pulang sebulan sekali, atau 2 minggu sekali jika ada waktu senggang. Diana kini harus tinggal sendiri di rumah tersebut. Setelah suaminya pergi, ia merasa belum terbiasa dengan suasana perkampungan yang cukup sepi. Namun Diana pun berusaha untuk membiasakan diri dengan keadaan di sana. Malam pun tiba, dan kebetulan saat itu sedang turun hujan. Karena cuacanya dingin, sekitar pukul 9 malam, Diana pergi ke kamarnya hendak beristirahat. Dan ia baru sadar, jendela kamarnya ternyata masih terbuka. Ia lupa untuk menutupnya tadi sore. Saat menutup jendela, sejenak ia mencuri pandangan ke arah pohon besar. Ia sedikit tertegun saat melihat ada kepulan asap yang keluar dari bawah pohon. Namun ia tidak bisa melihat sumber yang menimbulkan asap tersebut, karena di bawah pohon tersebut terdapat semak-semak yang menutupinya. Tidak mau berpikir yang aneh-aneh, Diana pun langsung beranjak tidur. Malam berikutnya saat Diana hendak tidur, ia mendengar suara benda jatuh di luar. Suara tersebut terdengar dari arah hutan samping rumahnya. Namun ia hanya berani memandangi jendela dari tempat tidurnya. Ia tidak berani melihat ke arah luar, karena saat itu sudah hampir tengah malam, sekitar pukul 11 lebih. Pagi harinya, Diana mendengar suara gergaji mesin sekitar pukul 7.30. Diana masih sibuk dengan kegiatannya di dapur. Tak lama kemudian terdengar seseorang yang mengetuk pintu depan. Ternyata itu adalah Pak Karyo, pemilik pohon besar yang sedang ditebang. Pak Karyo hendak meminta air panas, karena dirinya kehabisan bekal air panas. Diana dengan senang hati memberikan air panas tersebut, yang baru saja ia masak di dapur. Setelah itu, Pak Karyo pergi ke arah hutan sambil membawa air panas pemberian Diana. Setelah 4 hari berlalu, suara gergaji mesin sudah tidak terdengar lagi. Sepertinya pohon sudah selesai ditebang. Saat Diana di dalam, ia mendengar seseorang yang mengetuk pintu depan. Dan ternyata itu adalah Pak Karyo. Namun kali ini, di sampingnya sudah terdapat 2 ikat kayu bakar. Ini Bu Diana. Saya mau memberikan kayu bakar. Barangkali Bu Diana butuh. Wah, ini kan bisa laku dijual, Pak. Tidak apa-apa. Ini sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Bu Diana kepada saya. Oh, iya terima kasih banyak, Pak. Oh ya, saya mau titip pesan. Saya minta maaf ya. Nanti malam, kalau ada hal yang aneh-aneh terjadi di sekitar sini, jangan dihiraukan ya. Saya sudah coba memindahkan mereka, namun butuh waktu. Mereka akan pergi dengan sendirinya. Maksudnya, Pak? Sudah ya, saya buru-buru, ada keperluan di tempat lain. Mari. Iya, mari, Pak. Diana merasa bingung dengan perkataan Pak Karyo kepadanya. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Pak Karyo.
Malam pun tiba. Cuaca malam itu sedang gerimis. Diana tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara tangisan seorang wanita. Ia kesulitan mencari sumber suara itu karena bercampur dengan suara gerimis di luar. Saat berkonsentrasi mendengarkan suara tersebut, lampu tiba-tiba mati. Diana mencoba mencari alat penerangan. Dalam gelap, Diana dikagetkan oleh suara benda yang terjatuh di atas genteng rumahnya. Diana buru-buru menyalakan lenteranya yang telah ia ambil, dan ia cepat-cepat melihat ke atas langit-langit rumah. Namun tidak ada apa-apa di sana. Diana berusaha tenang. Ia memikirkan mungkin saja itu